Proses keperawatan dan pemeriksaan fisik. Bab pertama itu dibuka dengan pengertian dari tujuan utama keperawatan, yakni membantu individu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tingkat tertinggi mereka. Selanjutnya di buku ini menjelaskan tentang pengertian dari proses keperawatan, di mana buku ini menjelaskan bahwa proses keperawatan adalah metode pengorganisasian yang sistematis dalam berfokus pada identifikasi dan pemecahan masalah dari respon pasien terhadap penyakitnya. Terus ada manfaat dari proses keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan potensial. Kedua, memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien. Ketiga, memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Keempat, meningkatkan kemampuan keperawatan dalam merawat pasien. Terus yang kelima, perawat dapat merancang asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Terus ada diagnosis keperawatan. Itu adalah pertanyaan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual atau resiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah masalah kesehatan pasien yang ada pada tanggung jawabnya. Diagnosis sendiri dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada diagnosis aktual, diagnosis resiko, diagnosis kemungkinan, diagnosis sindrom, sama diagnosis wellness. Lanjut di bab 2 itu ada persiapan pemeriksaan dan anamnesis kesehatan. Anamnesis itu bisa dibilang merupakan aspek penilaian pasien yang paling penting dan semakin banyak dilakukan oleh para perawat. Anamnesis hanya satu bagian dari penilaian pasien dan kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan teknik pengumpulan informasi lainnya, seperti proses tunggal dan penilaian keperawatan. Pengertian anamnesis sendiri menurut Predono dan kawan-kawan adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Anamnesis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada autoanamnesis yang berasal dari penderita sendiri. Terus yang kedua ada alloanamnesis atau heteroanamnesis. Itu adalah kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan wawancara atau tanya jawab pada keluarga pasien atau yang mengetahui tentang pasien. Tujuan anamnesis sendiri, yang pertama itu mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien. Terus yang kedua itu membantu menegakkan diagnosa sementara. Terus yang ketiga menetapkan diagnosa banding. Yang keempat membangun hubungan yang baik antara seorang pemeriksa dan pasiennya. Terus berdasarkan anamnesis yang baik, pemeriksa akan mampu menentukan beberapa hal mengenai pasien yang dihadapinya, seperti penyakit atau kondisi yang paling memungkinkan mendasari keluhan pasien. Terus penyakit atau kondisi lain yang menjadi kemungkinan penyebab munculnya keluhan pasien. Terus ada faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tersebut. Lanjut di bab 3 ada kondisi umum. Pengamatan umum tentang penampilan, tinggi, dan berat badan pasien dimulai pada saat pertama kali pasien masuk rumah sakit. Kemudian pengamatan tersebut akan diperdalam pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik. Tujuan pemeriksaan itu adalah kemampuan untuk menggambarkan tentang pasien secara detail sehingga sejawat dapat melihat pasien dengan tepat di kerumunan orang asing.
Terus di bab 4 ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Metode pendekatan pemecahan masalah yang digunakan oleh perawat dalam mengatasi masalah kesehatan klien adalah proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, penentuan intervensi keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Langkah pertama dari proses keperawatan adalah pengkajian. Tujuan dari pengkajian adalah menetapkan dasar data tentang kebutuhan, masalah kesehatan, pengalaman yang berkaitan, praktik kesehatan, tujuan, nilai, dan gaya hidup yang dilakukan klien. Informasi yang terkandung dalam unsur data-data adalah untuk mengindividualisasikan rencana asuhan keperawatan. Dalam pengkajian fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital atau tanda-tanda dasar yang meliputi suhu, denyut, pernapasan, dan tekanan darah dapat mencerminkan perubahan pada fungsi tubuh. Tindakan ini harus merupakan pengkajian ilmiah untuk dapat mengevaluasi terkait dengan status kesehatan pasien saat ini dan sebelumnya. Tanda-tanda vital adalah pengukuran objektif dari fungsi fisiologis esensial dari organisme hidup. Istilah vital ini karena pengukuran dan penilaian 4 tanda ini adalah langkah pertama yang penting untuk evaluasi klinis pasien. Begitupun triase pasien di unit gawat darurat didasarkan pada tanda-tanda vital karena merupakan tanda-tanda yang penting dari kondisi dasar pasien. Terus di bab 5 ada pemeriksaan fisik kulit dan kuku. Pemeriksaan fisik kulit dan kuku. Kulit itu organ tunggal paling berat di tubuh, membentuk sekitar 16% dari berat badan dan dengan luas sekitar 1,2 sampai 2,3 meter persegi, menutupi area yang luas. Kulit sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutis. Terus teknik pemeriksaan kulit dimulai dengan pemeriksaan umum dan berlanjut sepanjang pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan kulit yang menyeluruh, pastikan pasien mengenakan baju khusus pasien yang memungkinkan kita memeriksa secara cermat permukaan tubuh anterior dan posterior, telapak tangan dan juga kaki, serta sela jari tangan dan kaki. Terus kelainan-kelainan yang bisa terjadi di kulit ada makula, terus ada eritema, ada papula, vesikula, pustula, ulkus, krusta, eksoriasi, fisura, cicatrix, petechiae, hematoma, navus, hiperpigmentasi, vitiligo, sama tato. Lanjut di bab 6 ada proses keperawatan dan pemeriksaan fisik. Ada kepala dan leher. Itu merupakan bagian-bagian yang vital seperti torak, abdomen maupun ekstriamis. Di dalamnya terdapat otak dan jaringan saraf yang mengatur seluruh fungsi tubuh manusia. Terus ada pemeriksaan tonsilitis. Itu lebih sering dikenal dengan amandel. Massa yang terdiri dari jaringan limfoid dan ditunjang oleh jaringan ikat dengan kriptus di dalamnya.
bagian organ tubuh yang berbentuk bulat lonjong melekat pada kanan dan kiri tenggorokan. Terdapat 3 macam tonsil, yaitu tonsil faringal, tonsil palatina, dan tonsil faringal yang membentuk lingkaran atau biasa disebut cincin Waldeyer. Dalam beberapa kasus ditemukan 3 macam tonsilitis, yaitu tonsilitis akut, tonsilitis membranosa, dan tonsilitis kronis. Pemeriksaan tonsilitis akut itu di tes laboratorium. Ini digunakan untuk menentukan apakah bakteri yang ada dalam tubuh pasien merupakan bakteri grup A, karena grup ini disertai dengan demam rematik. Terus ada pemeriksaan penunjang. Yang terakhir ada terapi dengan menggunakan antibiotik spektrum lebar dan sulfonamid, antipiretik, dan obat kumur yang menggunakan desinfektan. Lanjut bab 7, ada pemeriksaan fisik toraks. Pemeriksaan fisik pada bagian toraks meliputi pemeriksaan fisik terhadap organ jantung dan paru-paru. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengedar darah ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah, sedangkan paru-paru berfungsi sebagai organ respirasi bagian bawah di mana paru-paru melakukan pertukaran udara dari dalam maupun keluar tubuh. Evaluasi menyeluruh rongga toraks merupakan komponen penting dari pemeriksaan fisik lengkap. Pendekatan sistematik tradisional melibatkan inspeksi, diikuti dengan palpasi, perkusi, dan kemudian auskultasi toraks anterior, lateral, dan posterior. Bagian toraks pada bagian posterior paling baik diperiksa dengan pasien duduk tegak, lengan dilipat di dada, dan tangan diletakkan di bahu yang berlawanan. Posisi ini dapat menggeser skapula ke lateral dan memperlihatkan lebih banyak parenkrim paru ke tangan dan telinga pemeriksa. Terus ada infeksi pada toraks. Yang pertama kita lakukan dengan mengkaji warna dan kondisi kulit. Tidak ada sianosis, hipnosis, atau pucat. Terus di bab 8 ada pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik pada daerah abdomen berbeda dengan pemeriksaan fisik pada organ yang lain, yaitu dengan konsep IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada pemeriksaan fisik abdomen ini dilakukan dengan prinsip IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Inspeksi dilakukan untuk menilai ukuran dan bentuk abdomen, massa, dan adanya pembuluh darah. Terus auskultasi untuk mendengarkan bising usus. Perkusi pada lapang abdomen mulai dari epigastrium untuk mengetahui bunyi adanya akites. Terus palpasi pada abdomen untuk mengetahui nyeri tekanan, adanya massa atau keadaan organ seperti hepar, lin, akites, dan lain-lain. Terus di bab 9 ada pemeriksaan fisik ekstremitas atas dan bawah. Pertama ada pemeriksaan fisik. Teknik pemeriksaan fisik yang sering digunakan pada pemeriksaan fisik ekstremitas atas dan bawah yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama diinspeksi, kedua palpasi, ketiga perkusi. Terus di bab 10 ada pemeriksaan neurologis. Itu merupakan alat penilaian untuk mengetahui fungsi neurologis pasien. Pemeriksaan ini bermanfaat dalam mengetahui lokalisasi penyakit neurologis dan membantu dalam menentukan atau mengesampingkan diagnosis banding.
Penyakit neurologis dapat diketahui dengan berbagai cara, termasuk gejala kognitif atau perilaku, visual, motorik, dan juga sensorik. Tanda bahaya tertentu selama pemeriksaan memungkinkan deteksi dini penyakit neurologis yang mengancam jiwa dan mengenali gangguan yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup. Pemeriksaan neurologis berguna baik dalam pengaturan rawat jalan dan darurat. Pemeriksaan ini menjadi salah satu cara untuk mengenali keterlibatan neurologis dalam keadaan penyakit tertentu, sehingga memungkinkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat untuk pasien ini.